Kita bahas contoh yang kedua ya. Nah, di sini yang dicari adalah nilai maksimum. Nilai maksimum dengan fungsi objektifnya adalah 2x ditambah 5y. Ya, dengan diketahui pertidaksamanya adalah x ditambah y kurang dari sama dengan 12, x tambah 2y kurang dari sama dengan 16, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, nah sama ya, kita tentukan dulu titiknya x, y. Berarti jika mencari x berarti tinggal 12 dibagi nilai x di sini adalah 1 ya. Jadi 12 dibagi 1 adalah 12. Y-nya juga sama ya, jika mencari y 12 dibagi 1 12. Nah, sekarang yang keduanya adalah 16 dibagi 1 ya, karena x-nya 1 di sini, hasilnya adalah 16. Dan yang y-nya berarti 16 dibagi 2 itu adalah 8. Oke. Nah, kalau sudah, sebenarnya untuk nilai maksimum ini ada cara mudahnya. Nah, cara mudahnya bagaimana? Oke, ya. Saya akan jelaskan. Ya, jadi maksimum itu sebenarnya kayak sama aja dengan mencari nilai minimum, ya harusnya semestinya. Tapi di maksimum itu ada cara cepatnya. Dengan cara gimana? Kita perhatikan nih di fungsi objektifnya. Ya, di fungsi objektifnya yaitu adalah 2x tambah 5y. Ingat ya, kita gunakan dengan perbandingan ya, x per y ya. Nah, x-nya berapa di sini? Dari sini ya. Berarti x-nya 2, y-nya 5. 2 per 5 ya, kita taruh dulu, kita simpan ininya. Nah, selanjutnya kita lihat batas-batasnya. Nah, di sini x tambah y ya, yang di sininya batas yang pertama sama. Kita gunakan perbandingan juga, itu adalah x per y. Berarti 1 per 1 karena x-nya 1, y-nya juga 1. 1 per 1 sama dengan 1. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya sama ya batas yang kedua. Ini juga kita sama, x-nya adalah 1, y-nya adalah 2, jadi 1 per 2 ya. Nah, setelah itu kita urutkan nih ya, yang ini, dan yang ini kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang mana kira-kira ya? Kita urutkan mana nih yang lebih kecilnya. Nah, kebetulan yang lebih kecil itu adalah 2 per 5 ya, yang lebih kecilnya. Berarti 2 per 5 kurang dari ya, ini setengah, ini 1. Berarti setengah kurang dari 1 ya. Nah, kebetulan fungsi objektifnya itu ada di paling kiri. Ya. Berarti nilai maksimumnya itu ada di sini nih, di tengah-tengah. Nilai maksimumnya ada di sini nih. Ini nilai di sini ada nilai maksimum. Ya. Nah, yang setengah itu dari yang mana? Dari pertidaksamaan yang mana? Nah, kebetulan setengah itu dari pertidaksamaan yang x tambah 2y kurang dari sama dengan 16. Jadi x ditambah 2y kurang dari sama dengan 16. Ya. Terus kita misalkan x sama y-nya ya, di sini ada fungsi objektifnya x, y itu adalah 2x ditambah 5y. Nah, jika x-nya 0 dari pertidaksamaan ini ya, maka y-nya adalah 8. Jika y-nya 0, maka x-nya adalah 16. Tinggal kita substitusikan ya nilainya. Berarti kan 2 kalikan 0. Berarti di sini adalah 2 kalikan 0 ya, ditambah 5, y-nya kita ganti dengan 8, 5 dikalikan 8 sama dengan 2 kalikan 0 ada 0,
ditambah 5 kali 8 adalah 40. Jadi 0 tambah 40 adalah 40. Nah, yang keduanya adalah X-nya 16 ya, berarti 2 dikalikan 16 ditambah 5 dikalikan Y-nya adalah 0. 2 kalikan 16 adalah 32. 32 ditambah 0 adalah 32. Jadi nilai maksimumnya adalah yang ini. Ya. Nilai maksimumnya adalah 40. Simpel kan? Mudah kan? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih akan membahas ya contoh soal yang ketiga. Ya, cuman di sini kita agak ini ya, kita harus membuat modelnya terlebih dahulu dari soal cerita. Ya, tapi yang dibahas adalah tentang nilai maksimum dan minimum ya. Oke. Di sini ya, soalnya adalah luas lahan parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bis 18 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 2.000 dan biaya untuk sebuah bis adalah 4.500. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bis adalah Y, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah ya. Oke, kita bahas ya. Kita buat modelnya terlebih dahulu. Oke, model matematikanya dulu ya. Nah, di sini ya kita samakan ya. Yang ini ya sama yang ini. Kita buat modelnya dulu, model yang pertama. Ya, berarti di sini adalah mobil kan tadi X ya, berarti 6X dan bis adalah Y, berarti 6X ditambah 18Y. Nah, di sini luas lahan parkirnya ada 360 meter persegi, berarti nggak lebih dari 360 meter persegi. Ya, artinya kalau tidak lebih berarti ini adalah kurang dari sama dengan 360. Ya. Nah, terus yang keduanya adalah kita buat model dari apa? Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Artinya kendaraan. Nah, berarti ada si mobil dan ada si bis. Berarti di sini adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 30 karena dia tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan ya. Nah, modelnya sudah ada nih. Ya. Sekarang karena modelnya sudah ada satu lagi yaitu adalah fungsi objektifnya X, Y-nya. Yang dicari kan nilai maksimum ya. Berarti fungsi objektifnya yang mana? Nih, dari sebuah mobil biaya parkirnya. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah 2.000 dan biaya untuk sebuah bis adalah 4.500. Berarti 2.000 X untuk si mobil ditambah 4.500 Y untuk si bis. Ya. Nah, sama ya, kita gunakan cara cepatnya untuk nilai maksimum karena di sini yang dicari ada pendapatan maksimum yang diperoleh. Nah, yang pertama ya, boleh kita sederhanakan dulu nih persamaan yang di sini. Yang pertama 6X ditambah 18Y kurang dari sama dengan 360. Nah, kita bagi 6 ya, biar sederhana. Maka pertidasamaan yang ini hasilnya adalah 6X dibagi 6 adalah X ya, ditambah 18Y dibagi 6 adalah 3Y kurang dari sama dengan 360 dibagi 6 adalah 60 ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita apa kan yang kita cari? Yaitu adalah perbandingannya. Perbandingan dari fungsi objektifnya terlebih dahulu. Kebetulan di sini X-nya adalah 2000 dan Y-nya adalah 4500. Berarti perbandingannya adalah X per Y. Maka 2000 dibagi 4500. Maka ya 20/45. Ya.
Oke, itu. Nah, selanjutnya juga yang ini. Batasannya juga kita gunakan perbandingan. Ya, X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3. Jadi 1/3. Nah, selanjutnya adalah yang ini. X plus Y kurang dari sama dengan 30. Sama ya, ini juga kita cari apanya? Cari perbandingannya. X-nya adalah 1, Y-nya juga 1. Jadi 1/1 sama dengan 1. Nah, di antara ketiga ini, dan ini, mana yang lebih kecil? Ya, lebih kecilnya adalah yang mana nih? 1/3 atau 20/45. Kebetulan yang paling kecilnya adalah 1/3 ya. 1/3 kurang dari ini ya, 20/45 kurang dari 1. Nah, kita lihat nih fungsi objektifnya di mana. Kebetulan ada di tengah. Nah, kalau misal fungsi objektifnya itu ada di tengah, berarti untuk nilai maksimumnya adalah perpotongan antara 1/3 dan 1. Karena perpotongan berarti kita harus mencari X dan Y-nya dari perpotongan pertidaksamaan ini dan ini. Ya, berarti yang 1/3 kan pertidaksamaannya adalah ini ya. Berarti kita tulis di sini adalah X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 60 ya. Terus kita cari ya yang satunya mana nih, ini ya. Berarti X ditambah Y sama dengan 30. Tinggal kita langsung eliminasi ya. Berarti X-nya habis. Sisa 3Y dikurangi Y adalah 2Y sama dengan 60 dikurangi 30 adalah 30. Maka Y sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, Y-nya udah ketemu 15 ya. Selanjutnya adalah tinggal kita substitusikan nih nilai Y ini ke persamaan ini. Ya. Jadi X ditambah ke persamaan ini aja deh. Yang kedua ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 30. Biar mudah ya. Berarti X ditambah Y-nya kita ganti dengan 15 ya. Sama dengan 30. Maka X-nya adalah 30 dikurangi 15. Jadi X sama dengan 15. Oke, berarti Y-nya sudah ketemu, X-nya juga udah ketemu. 15 sama 15. Berarti nilai maksimumnya adalah kita ke persamaan ini ya. Jadi kita tulis X, Y sama dengan ya di sini maaf 2000 X ditambah 4500 Y. Berarti tadi kita punya X-nya ya berapa tadi? X-nya 15 dan Y-nya sama-sama 15 ya. Berarti sini 15,15. Jadi 2000 dikalikan 15 ditambah 4500, Y-nya kita ganti juga dengan 15 ya. 2000 dikalikan 15 adalah 30.000 ditambah ya 4.500 dikalikan 15 yaitu adalah 67.500. Maka 30.000 ditambah 67.500 adalah 97.500. Jadi ini adalah nilai maksimumnya. Berarti ini adalah pendapatan terbesarnya ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal pendalaman ya. Nah, di situ ada seorang pedagang sepatu akan membeli tidak lebih dari 25 pasang sepatu untuk persediaan. Ia akan membeli sepatu jenis satu dengan harga Rp30.000 dan sepatu jenis kedua dengan harga Rp40.000.
pedagang tersebut hanya mempunyai modal Rp900.000. Jika sepatu jenis 1 dijual dengan keuntungan Rp10.000 dan sepatu jenis 2 dijual dengan keuntungan Rp7.500, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut adalah, oke ya, berarti kita buat dulu model matematikanya. Nah, yang pertama itu adalah dia membeli sepasang sepatu ya, tidak lebih dari 25 pasang. Artinya, model matematikanya adalah X ditambah Y tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 25 ya. Karena dia tidak lebih dari 25 pasang ya. Terus dia membeli sepatu jenis yang pertamanya dengan harga 30.000, sepatu jenis keduanya 40.000. Nah, dia hanya mempunyai modal Rp900.000. Hanya mempunyai modal. Nah, jenis sepatu yang pertama 30.000. Berarti jenis sepatu yang pertama itu ada 30.000 X ditambah jenis sepatu yang kedua harganya adalah 40.000. Berarti 40.000 Y kurang dari sama dengan hanya mempunyai modal 900.000 ya. Berarti kurang dari sama dengan 900.000. Oke. Yang ini kita sederhanakan ya. Jadi ini maka 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 90 ya. Jadi pertidaksama yang ini sama yang ini ya. Nah, di situ ada juga yang namanya fungsi objektif. Ya, fungsi objektif itu dari mana? Dari keuntungan jenis sepatu yang pertama adalah 10.000 dan keuntungan untuk jenis sepatu yang kedua adalah 7.500. Maka di sininya adalah 10.000 X ditambah 7.500 Y. Oke, karena yang dicarinya adalah keuntungan maksimum. Kita pakai cara cepatnya ya. Berarti kita lihat fungsi objektifnya dengan perbandingan. Ingat ya, X per Y. Jadi 10.000 dibagi 7.500 ya, jadi 100 dibagi 75 ya. Nah, terus ini sudah nih yang pertama. Yang keduanya ya, dari pertidaksama ini juga ya sama ya. Kita cari perbandingannya. X-nya 1, Y-nya 1. Jadi 1/1 sama dengan 1. Oke. Udah ketemu ya. Nah, selanjutnya kita pakai perbandingan yang keduanya. Nah, di sini X-nya 3, Y-nya 4. Jadi 3/4. Oke. Tinggal nanti kita urutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang terkecilnya adalah 3/4. Jadi 3/4 kurang dari 1 kurang dari 100/75. Nah, karena fungsi objektifnya ada di sebelah kanan ya, maka nilai maksimumnya ada di tengah. Ini adalah untuk mencari nilai maksimum. Nah, 1 di sini yaitu adalah pertidaksamaan yang mana? Nah, kebetulan 1 itu adalah ini. Pertidaksamaan yang ini. Ya. Maka X ditambah Y kurang dari sama dengan 25 ya. Kita ambil dari yang pertidaksamaan yang hasilnya adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita buat ya. Ini X, ini Y. Dan ini adalah fungsi objektifnya X, Y sama dengan 10.000 X ditambah 7.500 Y. Nah, misalkan X-nya 0. X di sini 0 ya. Maka Y-nya adalah 25 dibagi 1. Ada 25. Nah, jika Y-nya 0, Y-nya 0 nih. Berarti 25 dibagi 1. Yaitu adalah 25. Ya. Maka
Di sini ya kita boleh tulis X-nya adalah 0, berarti 0,25. Di sini adalah 25,0. Berarti 10.000 X-nya adalah 0 ya, kita ganti, ditambah 7.500, Y-nya ganti dengan 25 ya. Dan ini juga sama ya, 10.000 X-nya kita ganti dengan 25 ditambah 7.500, Y-nya kita ganti dengan 0. Oke, 10.000 dikalikan 0 adalah 0 ditambah 7.500 dikalikan 25, itu adalah 187.500 ya. Maka hasilnya adalah 187.500 ya, karena 0 ditambah 187.500. Nah, yang kedua adalah 10.000 dikalikan 25, itu adalah 250.000 ditambah 7.500 dikalikan 0 adalah 0. Maka hasilnya adalah 250.000. Jadi keuntungan maksimumnya yang mana? Ya, yaitu adalah ini 250.000. Jadi nilai maksimumnya adalah 250.000 ya keuntungannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.